Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mereview saham dari Wika Gedung atau WG dengan kode emiten WEGE. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan nonton video ini, pastikan teman-teman yang menonton video ini dan belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya supaya teman-teman bisa terupdate dengan video-video saya yang terbaru. Dan pastikan teman-teman sekalian tonton video ini sampai selesai supaya informasi yang Anda dapat, yang teman-teman dapat nanti lengkap. Teman-teman sekalian, Wika Gedung ini baru IPO atau mulai menawarkan saham perdananya itu kira-kira akhir tahun 2017 kemarin. Sebenarnya teman-teman sekalian, saya sendiri itu nggak begitu tertarik dengan perusahaan-perusahaan yang baru IPO. Karena kita nggak akan tahu historisnya kan. Kita nggak akan tahu kira-kira tahun-tahun sebelumnya itu kinerjanya seperti apa. Nah, sebenarnya saya sendiri itu membeli atau masuk di saham WG ini karena dalam rangka uji coba. Dan ternyata yang saya uji cobakan ini ternyata cukup berhasil dan saya akan share kepada Anda semuanya. Nah, teman-teman sekalian, yang membuat saya tertarik dengan saham WEGE ini atau Wika Gedung ini karena salah satunya karena kita bisa mendownload laporan keuangannya dari tahun 2012. Jadi waktu pertama mengumumkan IPO waktu itu di harga 290, kemudian saya coba masuk ke websitenya karena kalau kita lihat berita ternyata saham WG ini juga direkomendasikan oleh banyak sekuritas. Kemudian saya coba masuk ke websitenya Wika Gedung ini dan saya lihat laporan keuangannya, ternyata laporan keuangannya itu sudah tersaji dari tahun 2012. Nah, makanya kalau secara kinerja berarti kita bisa lihat historisnya yang panjang. Saya menyukai perusahaan-perusahaan yang historisnya itu kita bisa mengetahui minimal 5 tahun ke belakang. Nah, waktu itu setelah IPO di harga 290 ternyata mulai masuk tahun 2018 harga sahamnya mulai turun, kemudian kira-kira pertengahan 2018 kemarin menyentuh harga di 220-an. Dan waktu itu saya masuk di harga 226. Dan pada penutupan hari Jumat kemarin, tanggal 15 Maret 2019 kemarin, harga saham ini sudah menyentuh angka 374 per lembar saham. Jadi kira-kira kalau saya jual harga saham ini itu sebenarnya sudah untung atau cuan sekitar hampir 70%. 70% dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itu menurut saya keuntungan yang sangat tinggi teman-teman sekalian, lebih tinggi dari bunga deposito, lebih tinggi dari kupon obligasi manapun, bahkan mungkin lebih tinggi dari kita investasi di properti mungkin. Nah, saya nggak tahu dengan Anda kira-kira 70% itu tinggi atau enggak. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana kinerja laporan keuangannya. Oke, yang pertama mengenai aset. Nah, aset dari Wika Gedung ini di tahun 2018 kemarin itu naik kira-kira 30%, yaitu dari 4,6 triliun menjadi 5,9 triliun. Nah, ini kenaikan yang cukup signifikan, cukup tinggi. Dan menariknya dari 5,9 triliun tersebut 1,7 triliunnya dalam bentuk uang kas. Nah, kalau teman-teman lihat dari laporan keuangannya, laporan arus kas dari Wika Gedung ini juga merupakan laporan arus kas yang positif. Dan teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat dari sisi liabilitasnya juga, liabilitas dari Wika Gedung ini yang menarik, perusahaan ini tidak punya hutang bank sama sekali. Jadi hutangnya nol. Nah, itulah mengapa saya menyukai perusahaan ini. Karena sekali lagi, hutang bank inilah yang menyebabkan kinerja dari suatu perusahaan itu yang tadinya bagus, akhirnya terpuruk itu gara-gara hutang bank. Dan perusahaan ini tidak memiliki hutang bank. Yang paling besar di sisi liabilitas dari perusahaan ini adalah utang usaha, itu sebanyak kurang lebih 2 triliun.
Kemudian juga ada DP atau down payment, itu kurang lebih 1 triliun. Jadi teman-teman bayangkan dari 5,9 triliun tersebut 3 triliunnya itu 3 triliun dari liabilitasnya itu liabilitas yang sehat, Karena di video saya yang membahas mengenai DER atau debt equity ratio, itu saya katakan bahwa utang usaha itu merupakan hutang yang sehat. Kenapa? Karena hutang usaha ini ibaratnya seperti kita dimodalin, teman-teman. Kita dimodalin gratis, kita nggak bayar bunga, nggak kena denda penalti, kita nggak disita asetnya kalau misalkan tidak mampu membayar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat gambar berikut mengenai aset dari Wika Gedung. Nah, teman-teman sekalian, Wika Gedung ini di tahun 2012 memiliki aset 697 miliar. Kemudian sampai di tahun 2018 kemarin asetnya menjadi 5,9 triliun. Jadi kenaikan aset dari Wika Gedung ini 750% dalam waktu 6 tahun. Jadi pertumbuhannya sangat signifikan. Dan saya proyeksikan di tahun 2019 ini teman-teman sekalian aset Wika Gedung ini bisa naik 20%, yaitu menjadi 7,1 triliun. Nah, proyeksi saya di tahun 2019 ini sebenarnya proyeksi yang cukup pesimis karena cuma naik 20%, karena perusahaan ini menurut berita sangat optimis sekali dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, selain aset kita akan membahas juga tentang penjualannya. Nah, di dalam laporan keuangan Wika Gedung ini, penjualan dari WG ini tidak memiliki pembeli yang melebihi 10% dari pendapatannya. Jadi bisa dikatakan penjualan dari Wika Gedung ini merata dan tidak tergantung kepada satu pembeli mayoritas. Nah, ini yang juga menurut saya salah satu yang saya sukai dari penjualan perusahaan ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar berikut. Penjualan Wika Gedung pada tahun 2018 itu sebesar 5,8 triliun. Itu naik 49% dari tahun 2017 kemarin yang 3,8 triliun. Jadi kalau kita lihat di tahun 2012 pendapatan dari Wika Gedung ini 963 miliar. Jadi kalau kita hitung dari tahun 2012 ke 2018 pertumbuhan penjualannya ini mencapai 505%, jadi pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai penjualan dari BUMN, biasanya nih BUMN ini rata-rata pembeli terbesarnya adalah pemerintah. Menariknya dari Wika Gedung ini, walaupun ini adalah anak perusahaan BUMN, tetapi 80% dari penjualan Wika Gedung ini dihasilkan dari sektor swasta atau enggak tergantung dari proyek pemerintah. Nah, ini yang juga salah satu yang menarik dari Wika Gedung ini. Justru ini sangat berbalik atau sangat terbalik dengan induknya yaitu Wijaya Karya atau Wika. Dimana kalau Wika ini sangat tergantung dari proyek-proyek pemerintah. Nah, menurut saya memang wajar karena memang BUMN itu dibentuk pemerintah supaya dia mengerjakan proyeknya pemerintah gitu. Menariknya WG ini, anak dari Wijaya Karya ini itu 80% penjualannya dari sektor swasta. Nah, ini yang merupakan nilai tambah dari Wika Gedung ini. Oke, kemudian yang ketiga yaitu laba bersih. Nah, teman-teman juga bisa lihat pada gambar berikut pertumbuhan dari laba bersih Wika Gedung. Pada tahun 2018, laba bersih Wika Gedung sebesar 444 miliar. Itu naik 51% daripada tahun 2017 yaitu 294 miliar. Nah, teman-teman juga kalau teman-teman lihat di tahun 2016 ke 2017 itu naik 100%. Dan kalau teman-teman lihat dari tahun 2012 ke 2018 setiap tahunnya laba bersihnya itu naik di atas 30%. Makanya di tahun 2019 ini saya proyeksikan laba bersih dari perusahaan ini hanya tumbuh 25% saja. Nah, ini memang proyeksi yang menurut saya sangat konservatif atau bisa dikatakan yang kemungkinan besar bisa terjadi atau bahkan lebih. Nah, teman-teman sekalian, ketika perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba bersih, maka laba bersih tersebut bisa diakumulasikan ke dalam equity sehingga equity dari perusahaan tersebut pastinya tumbuh.
Nah, selanjutnya kita bahas tentang equity. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Equity dari Wika Gedung sendiri juga tumbuh signifikan. Di tahun 2018, equity dari perusahaan ini sebesar 2,1 triliun. Itu naik 24% dari tahun 2017 kemarin. Dan kalau teman-teman lihat dari tahun 2012, equity perusahaan ini hanya 121 miliar. Artinya dari tahun 2012 ke 2018, perusahaan ini tumbuh 1.641%. Jadi pertumbuhan yang sangat signifikan dalam waktu 6 tahun. Dan saya proyeksikan di tahun 2019 ini perusahaan equity dari Wika Gedung ini tumbuh 15%, yaitu menjadi 2,4 triliun. Oke teman-teman sekalian, teman-teman sudah mendengar 4 ulasan saya mengenai aset, penjualan, laba bersih, dan equity. Dan saya simpulkan fundamental dari Wika Gedung ini sangat bagus. Jadi kalau menurut saya ini sangat sayang kalau dilewatkan teman-teman sekalian. Nah selanjutnya bagaimana dengan harga sahamnya sendiri? Nah, silahkan teman-teman lihat gambar berikut. Ini adalah analisa dari ROE, PBV, dan equity. Nah, kita lihat teman-teman sekalian, yang gambar garis warna biru adalah equity. Equity perusahaan ini selalu naik. Jadi dari tahun 2013 ke 2014, kemudian naik tinggi saat di tahun 2017, dan di tahun 2018 juga naik, dan saya proyeksikan di tahun 2019 ini juga naik menjadi 2,4 triliun. Kemudian kita lihat ROE teman-teman. Jadi garis warna hijau itu adalah ROE atau Return on Equity dari Wika Gedung. ROE dari perusahaan ini juga sangat bagus, yaitu selalu di atas 20%. Memang di tahun 2017 turun menjadi 17,3%, tetapi secara historis bahkan perusahaan ini pernah menyentuh ROE di angka 37% di tahun 2015 kemarin. Kemudian di tahun 2018 kemarin ROE dari perusahaan ini 21%. Dan saya ekspektasikan kinerja 2019 ini dengan proyeksi yang saya proyeksikan tadi mengenai aset, penjualan, laba bersih, dan equity, berarti ROE dari perusahaan ini minimal bisa sampai 22% di tahun 2019 ini. Dan angka ROE 20% atau di atas 20% ini menurut saya perusahaan yang sangat menguntungkan. Kemudian teman-teman sekalian lihat di garis warna merah, yaitu price to book value. Jadi karena perusahaan ini baru di listing di bursa saham tahun 2017, maka harga yang bisa kita lihat dari tahun 2017. Dan di tahun 2017 waktu itu harga penutupan menyentuh angka 222, itu menunjukkan price book value 1,2 kalinya. Kemudian di akhir tahun 2018 yaitu di angka 240, itu berarti price book value-nya di angka 1,09 kalinya. Dan pada penutupan tanggal 15 Maret 2019 hari Jumat kemarin, yaitu ditutup di harga 374, maka menyentuh price book value 1,4 kalinya. Teman-teman sekalian, ketika saya masuk saham WG ini, yaitu di harga 226, kira-kira pertengahan 2018 kemarin, itu price book value-nya itu di angka sekitar 1 kalinya, 1,04 kalinya. Dan di situ saya simpulkan teman-teman sekalian, ketika kita menemukan perusahaan dengan ROE yang bagus, yaitu di atas 20%, dengan kondisi fundamental yang sangat baik, dan perusahaan tersebut masih dihargai pada price book value 1 kalinya, berarti perusahaan tersebut masih sangat murah. Karena kalau kita lihat teman-teman sekalian, terutama saham-saham dengan kapitalisasi yang besar, perusahaan dengan ROE di atas 20%-nya itu rata-rata price book value-nya sudah menyentuh angka 3 kalinya. Jadi kalau saya simpulkan di angka 374 atau di price book value sekitar 1,4 kalinya, itu menurut saya masih murah. Sebagai gambaran teman-teman sekalian, kalau price book value 2 kalinya, berarti harga saham WG ini seharusnya di angka 510. Jadi menurut saya teman-teman sekalian, harga 374 ini masih murah, dan jika perusahaan ini bisa mempertahankan kinerja yang sangat bagus ini, pastinya perusahaan ini
tetap akan naik terus dalam jangka panjang. Saya sendiri karena saya sudah masuk di harga 226, ya saya mikir-mikir juga sih kalau harus beli di harga 370 ini karena average up-nya itu terlalu tinggi. Nah, dan kemarin memang saya niatnya cuma uji coba karena biasanya saya memilih perusahaan yang historikalnya itu minimal 5 tahun karena WG ini baru IPO di akhir tahun 2017 kemarin, sebenarnya saya nggak begitu berminat. Tetapi ketika saya lihat laporan keuangannya ternyata fundamentalnya sangat bagus, kemudian kita bisa melihat laporan keuangannya itu dari tahun 2012, jadi saya menjadi tertarik di saham WG ini. Bagaimana dengan Anda? Nah, teman-teman sekalian, itu sekilas review dari saham WEGE atau emiten Wika Gedung ini. Sekali lagi teman-teman sekalian, informasi yang saya sampaikan ini hanyalah informasi yang bersifat umum saja. Jadi setiap kali keputusan yang Anda ambil, Anda entah mau beli atau jual dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda yang lain bisa ikut mengetahui tentang Wika Gedung ini. Dan saya sampaikan juga teman-teman sekalian, bagi Anda yang mau membeli e-book saya yaitu 15 emiten yang saya analisa, teman-teman bisa email ke saya di email erose.perwita@gmail.com. Nah, kira-kira 15 emitennya itu apa saja, teman-teman bisa tonton video saya yang berjudul kinerja dari 15 emiten pilihan. Linknya ada di deskripsi di dalam video ini. Jangan lupa komentar supaya kita bisa berinteraksi. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.